Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Amang dan Ina dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu di hari yang baru, di minggu yang baru, dan kita bersyukur apabila dalam setiap kehidupan kita Tuhan menghantar kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu dengan segala sukacita yang melimpah. Meskipun dengan jujur, dengan tulus kita akui bahwa kita tidak pernah lepas dari tantangan, dari kesulitan dan berbagai kesukaran-kesukaran tengah-tengah kehidupan kita. Utamanya di masa pandemi ini, kita masih terus harus beradaptasi, kita harus terus memperlengkapi diri untuk menjaga supaya kita dijauhkan dari akibat pandemi yang sangat begitu memberikan kepada kita banyak kesulitan-kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita untuk meneguhkan hati kita melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sama-sama mendengarkannya. Ayat harian kita hari ini, Senin 7 Maret 2022, diambil dari Yeremia 4 ayat 14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjaanmu? Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kebobrokan moral, etika, dan keangkuhan penduduk di Yerusalem telah memuakkan hati Tuhan, menyebabkan kemarahan Tuhan. Dan melalui Nabi Yeremia, umat diingatkan supaya mereka memikirkan ulang tindakan-tindakan, sikap mereka, kehidupan mereka yang jauh dari Tuhan. Melalui Nabi Yeremia, umat diingatkan supaya mereka bertobat, mereka meninggalkan semua kejahatan-kejahatan mereka. Sebelum waktunya terlambat, mereka diingatkan untuk segera bergegas meninggalkan segala kejahatan-kejahatan mereka. Yerusalem tentu sebagai kota yang damai, kota di mana hadirnya kuat kuasa Allah melalui pusat peribadahan di Yerusalem, melalui aktivitas keagamaan yang berpusat di Yerusalem, memberikan sebuah gambaran positif, gambaran yang sungguh-sungguh mengidealkan Yerusalem sebagai kota Allah. Tetapi hari-hari ini kebobrokan moral, kemerosotan hidup moral mereka telah mengakibatkan Tuhan marah. Tuhan mengingatkan untuk meninggalkan segala dosa-dosa mereka itu sebelum waktunya terlambat. Dan bangsa itu akan mendapatkan berkat keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi seringkali umat Tuhan, teguran-teguran yang disampaikan diabaikan. Mereka sepertinya tidak mempedulikan, mereka menganggap sepele.
pada akhirnya, pada saat hukuman itu terjadi, baru mereka menyadari. Ketika waktunya sudah terlambat, mereka baru menyadari apa yang telah diingatkan, dinubuatkan oleh nabi-nabi, supaya umat kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala kedurjanaan kehidupan mereka yang telah berlebihan, menyimpang dari maksud Tuhan, menyimpang dari tujuan panggilan Tuhan kepada mereka sebagai umatnya. Tetapi mereka mengabaikan, dan sungguh-sungguh mereka tidak mempedulikan. Mereka menganggap itu hanya sebagai sebuah kabar bohong, sesuatu yang tidak berdampak dalam kehidupan mereka. Tetapi ternyata pada saat hukuman itu terjadi, baru mereka tersadar. Amang dan inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sekali ini bukan hanyalah peringatan di masa lalu. Ini juga merupakan teguran yang saat ini diperhadapkan pada kita masing-masing. Ini adalah sesuatu yang boleh menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Kita melihat bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, manusia sering abai dan tidak peduli. Manusia sering menganggap bahwa Tuhan itu sepertinya tidak perlu dalam hidup mereka. Ketika kehidupan berjalan dengan baik, ketika kesuksesan itu dapat diraih, ketika orang-orang masih sehat, belum menghadapi apapun dalam kehidupan, itu membuat mereka larut dengan segala kekuatan pikiran mereka, kesenangan mereka, menganggap bahwa tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan dalam hidup. Mereka menjalaninya dengan santai, dengan sikap acuh tak acuh, tidak perlu, dan menganggap bahwa Tuhan tidak diperlukan dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika kesukaran-kesukaran dalam hidup terjadi, terutama apabila kita mencatat dengan baik sejak terjadinya pandemi COVID ini di tahun 2019 yang lalu, persisnya tahun 2020 maksud saya, bulan Maret, kita baru mengalami sebuah goncangan yang sangat hebat, pukulan yang sangat berat di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana pandemi ini telah menyisakan penderitaan manusia, korban jutaan orang. Tidak itu saja, kalau dihitung dan dijumlah total pengeluaran setiap negara untuk mensupport kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya penelitian, upaya-upaya untuk mencari vaksin, dan upaya-upaya untuk menyelamatkan setiap warga di negara mereka, mungkin hitungan puluhan ribu triliun sudah saja ada mungkin. Itulah pukulan yang sangat berat di tengah-tengah era pandemi ini. Banyak hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kita diguncang oleh hal yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19 ini. Pukulan-pukulan itu tidak hanya secara finansial dalam perilaku hidup kita sebagai kelompok sosial, bahkan dalam perilaku kita sebagai persekutuan di tengah-tengah gereja, bahkan mungkin tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan-lingkungan kita sehari-hari. Banyak hal yang memukul kehidupan kita. Kita baru tersadar, kita baru terjaga. Oh, ya Tuhan, selama ini mungkin manusia sering abai, sering tidak peduli, sering merasa tidak memerlukan Tuhan. Tapi pada saat kejadian-kejadian yang memukul kehidupan kita di seluruh dunia ini, kita baru tersadar bahwa kita memerlukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini juga ingin mengajak kita supaya marilah kita berbalik kepada Tuhan sebelum terlambat. Karena Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Tuhan Yesus setiap saat memanggil kita, setiap saat mengundang kita, menawarkan segala kasih karunia-Nya, pengampunan dan keselamatan yang daripadanya. Sepatutnya lah kita menyambut Dia dalam kehidupan kita. Sepatutnya lah kita mengandalkan Dia dengan taat, bertekun, dan sungguh-sungguh hidup dalam doa yang terus-menerus kepada Tuhan, supaya kita memiliki kekuatan, kita merasakan segala berkat dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Siapakah yang tidak menginginkan berkat dalam kehidupannya? Semua orang tentu pasti merindukan berkat di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu apabila kita merindukan berkat kesehatan, ketentraman, ketenangan, keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kita, marilah kita hidup mengandalkan Tuhan, taat kepadanya. Marilah kita kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepadanya,
Kita meninggalkan segala perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala kejahatan. Waktunya masih ada hari ini. Marilah kita menghampiri Dia, marilah kita memohon pengampunan darinya, sembari memohon kekuatan daripada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh selalu dimampukan untuk menjalani kehidupan kita, dan kita tetap dapat melewati segala ujian, segala tantangan di tengah-tengah kehidupan kita, penyakit, terpuruknya ekonomi, pekerjaan yang susah, anak-anak yang harus sementara tidak dapat melanjutkan studi dan lain-lain. Marilah kita dengan tekun berdoa menyampaikan segala pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, bahkan teguran yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami tersadar mengingat bahwa kami memerlukan Tuhan dan kami harus mengandalkan Engkau. Biarlah firman-Mu ini menyadarkan kami, mengingatkan kami apabila dalam hidup kami sehari-hari, dalam perilaku kami sering melakukan tindakan kejahatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami disadarkan untuk membarui hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengandalkan dan taat kepada Tuhan. Sertailah kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah dalam melakukan segala tugas-tugas kami tetap percaya dan hanya bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.